Belajar sudah berjam-jam lamanya, tapi hasilnya nol. Atau, baru saja baca satu bab, 5 menit kemudian sudah lupa sama yang dibaca. Lihat teman yang sepertinya mudah sekali mengingat dan menguasai skill baru, sementara kita seperti berjalan di tempat. Pertanyaannya cuma satu. Why? Mereka telah menguasai sebuah seni belajar tingkat tinggi yang sering kita abaikan, yaitu seni belajar cara belajar, atau yang dalam dunia psikologi kognitif disebut meta-learning. Yang harus kalian pahami adalah, ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih pintar. Belajar biasa versus meta-learning. Belajar biasa adalah tentang mengumpulkan informasi, seperti mengisi hard disk. Sedangkan meta-learning adalah tentang memahami mesinnya sendiri, yakni otak Anda, dan bagaimana cara terbaik untuk mengoperasikannya. Ini adalah kesadaran akan proses belajar Anda sendiri. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Educational Psychology menemukan bahwa siswa yang diajarkan strategi metacogniti seperti merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pemahaman mereka, secara signifikan memiliki performa yang lebih baik daripada mereka yang tidak. Jadi meta-learning adalah kerangka kerja untuk belajar. Bayangkan Anda ingin membangun rumah. Belajar biasa adalah mengumpulkan batu bata dan kayu. Meta-learning adalah memiliki cetak biru dan mengetahui cara menggunakan palu dan gergaji dengan efektif. Hari ini kita akan membahas 3 alat terpenting dalam kotak perkakas meta-learning. Mari kita bahas. Teknik 1. Spaced repetition. Alat pertama kita adalah spaced repetition atau pengulangan berjarak. Teknik ini dirancang khusus untuk melawan the forgetting curve atau kurva lupa yang ditemukan oleh Hermann Ebbinghaus pada abad ke-19. Ebbinghaus menemukan bahwa kita bisa melupakan hingga 50% dari informasi baru hanya dalam 1 jam dan hingga 70% dalam 24 jam jika tidak diulang. Ini menjelaskan kenapa sistem kebut semalam sebelum ujian sangatlah tidak efektif. Spaced repetition adalah solusi. Solusi bagi kita yang cepat lupa sama materi yang dipelajari. Alih-alih memaksakan semua informasi sekaligus, lebih baik meninjau ulang informasi tersebut pada interval yang semakin lama. Ini dia cara menerapkannya. 1. Review cepat. Setelah mempelajari sesuatu baru, reviewlah dalam 24 jam. Contohnya, jika kita belajar di jam 10 pagi, maka sebaiknya kita mengulas pelajaran tersebut di waktu sebelum tidur. 2. Jadwalkan ulang. Review lagi setelah 3 hari, lalu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. 3. Gunakan pengingat dan catat pengulangan yang kamu lakukan. Ini bertujuan untuk menterbiasakan otak kita dengan sistem spaced repetition ini. Intinya, spaced repetition adalah tentang menipu otak kita dengan mengatakan, "Hei, informasi ini penting, jadi simpanlah di memori jangka panjang." Teknik 2. Feynman Technique, membuktikan bahwa Anda benar-benar paham. Alat kedua kita ini adalah yang paling powerful untuk menguji kedalaman pemahaman Anda. The Feynman Technique, dinamai dari peraih Nobel Fisika Richard Feynman, yang terkenal karena kemampuannya menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang sederhana. Filsafatnya sederhana. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, berarti Anda tidak cukup memahaminya. Teknik ini terdiri dari 4 langkah. Langkah 1. Pilih dan pelajari. Pilih satu konsep yang ingin Anda kuasai. Pelajari seperti biasa. Langkah 2. Bayangkan Anda akan menjelaskan ke anak 12 tahun. Ambil kertas dan jelaskan konsep tersebut dengan bahasa yang sangat sederhana, seolah-olah Anda sedang mengajarkannya kepada seorang anak berusia 12 tahun. Gunakan bahasa sehari-hari yang jelas. Langkah 3. Amati celah pengetahuan. Ini adalah bagian yang krusial. Saat mencoba menjelaskan, Anda akan menemukan titik di mana Anda bingung, berputar-putar, atau tidak bisa menjelaskannya dengan lancar. Titik-titik inilah celah dalam pemahaman Anda. Kembali ke sumber materi untuk mengisi celah ini. Langkah 4.
Sederhanakan dan gunakan analogi. Setelah celah terisi, perbaiki penjelasan Anda. Buat lebih sederhana lagi. Ciptakan sebuah analogi yang mudah dicerna. Dengan memaksa diri untuk menjelaskan secara sederhana, Anda memetakan pemahaman Anda sendiri. Teknik 3. Active recall. Mengaktifkan ingatan. Bukan membaca, tapi menguji. Alat ketiga kita adalah active recall, dan ini akan mengubah kebiasaan belajar Anda selamanya. Kebanyakan dari kita belajar dengan cara pasif, membaca ulang, menyoroti dan mencatat ulang. Otak kita tidak benar-benar ditekankan untuk mengeluarkan informasi. Fakta and data. Sebuah studi seminal di Psychological Science in the Public Interest pada 2013 mengidentifikasi active recall sebagai salah satu dari 2 teknik belajar yang paling efektif bersama dengan spaced repetition. Penelitian lain menunjukkan bahwa siswa yang berlatih active recall performanya 50% lebih baik dalam ujian jangka panjang dibandingkan mereka yang menggunakan metode pasif. Jadi apa itu active recall? Ini adalah tindakan secara aktif merangsang memori selama proses belajar. Alih-alih membaca ulang bab, Anda menutup buku dan bertanya pada diri sendiri. Apa 3 poin utama dari yang saya pelajari ini? Cara menerapkan active recall. Buat soal sendiri. Setelah membaca suatu bagian, buatlah beberapa pertanyaan kunci. Metode Cornell. Saat mencatat, buat kolom khusus di pinggir untuk pertanyaan. Nantinya, tutup bagian catatan utama dan coba jawab pertanyaannya. Practice test. Ini adalah bentuk active recall yang paling murni. Kerjakan latihan soal tanpa melihat catatan. Jelaskan kembali. Seperti Feynman, coba jelaskan konsep tanpa melihat materi. Active recall itu seperti latihan angkat beban untuk otak. Sakit dan menantang, tapi hasilnya jauh lebih kuat. Inilah meta-learning. Anda bukan lagi korban dari proses belajar, tetapi arsiteknya. Jadi cara belajar bukanlah konsep abstrak. Ia adalah kumpulan strategi praktis yang didukung oleh sains kognitif. Dengan spaced repetition, kita menghormati cara kerja memori. Dengan Feynman teknik, kita mengejar kejelasan pemahaman. Dan dengan active recall, kita membangun kekuatan ingatan dengan cara yang efektif. Ayo praktik. Saya tantang kamu. Pilih satu subjek atau skill yang sedang Anda pelajari minggu ini. Coba terapkan 1 dari 3 teknik ini. Rasakan perbedaannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.